warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Lestari dari kelas 2 MPIA 2, NIM 2020 153 1295, mata kuliah Filsafat Umum. Di sini saya akan menjelaskan pertarungan filsafat pada aliran materialisme dan idealisme. Aliran-aliran filsafat manusia diantaranya idealisme, materialisme, vitalisme, eksistensialisme, dan banyak lagi aliran-aliran lain. Namun, aliran yang paling tua dan besar adalah aliran materialisme dan idealisme. Pertama, materialisme. Materialisme merupakan paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia, bersifat material atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa ia menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan dan bersifat objektif. Karena menempati ruang dan waktu serta bersifat objektif, maka ia bisa diukur, dikuantifikasi, dan diobservasi. Alam spiritual atau jiwa tidak menempati ruang, tidak bisa disebut esensi kenyataan. Oleh karena itu, ditolak keberadaannya. Kalau ada peristiwa atau gejala yang masih belum diketahui atau belum bisa dipecahkan oleh manusia, maka hal itu bukan berarti ada kekuatan yang bersifat spiritual, melainkan karena pengetahuan dan akal kita saja yang belum dapat memahaminya. Bagi aliran materialisme, semua penjelasan harus didasarkan pada data-data yang bersifat indrawi. Karena sangat percaya pada hukum kausitas, maka kaum materialis pada umumnya sangat deterministik. Mereka tidak mengakui adanya kebebasan atau independensi manusia. Seorang materialis sangat yakin bahwa tidak ada gerak atau perilaku yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Gerak selalu bersifat mekanis, digerakkan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya atau eksternal. Ilmu-ilmu seperti fisika, biologi, kimia, kedokteran adalah suatu bentuk dari materialisme atau naturalisme. Jika berasumsi bahan esensi alam semesta, termasuk manusia dan objek kajian ilmu-ilmu alam sepenuhnya bersifat material, sehingga bisa dijelaskan secara kausal dan mekanis. Akan tetapi, ilmu-ilmu tentang manusia seperti psikologi dan sosiologi pun adalah materialisme. Jika memiliki asumsi bahwa objek kajiannya, yakni perilaku manusia, adalah materi yang menempati ruang dan waktu, bisa diukur dan dikuantifikasi dan bergerak secara kausal. Manusia adalah bagian dari alam atau materi. Manusia adalah mesin atau kumpulan sel dan sistem syaraf. Manusia adalah daging yang menempati ruang dan waktu sehingga tubuh atau daging manusia mengalami perkembangan dan penyusutan sejalan dengan perjalanan waktu. Akibat selanjutnya adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang deterministik, tidak memiliki kebebasan. Perilaku manusia tidak lain adalah akibat dari suatu sebab eksternal. Perilaku manusia tidak berasal dari dirinya sendiri atau self-determinate. Manusia berperilaku karena ada sesuatu sebab yang mendahulunya atau stimulus yang menuntut untuk diberikan respon atau reaksi. Materialisme dalam melihat manusia, ia hanya melihat apa yang tampak saja, yaitu materialnya atau jasmaninya. Materialisme tidak memperdulikan hal lain selain material, seperti kecerdasan, jiwa, dan lain-lain. Hingga ia beranggapan bahwa materiallah yang mempengaruhi kecerdasan, jiwa, dan lain-lain. Rohani atau spiritual juga tidak menjadi pokok bahasan dalam materialisme. Selain itu, materialisme juga beranggapan bahwa adanya dunia dan manusia karena adanya sebab akibat, sehingga mereka tidak mengakui adanya Tuhan yang intervensi. Yang kedua, idealisme. Kebalikan dari materialisme, menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Oleh sebab itu, aliran ini sering disebut juga spiritualisme. Para idealis percaya bahwa ada kekuatan atau kenyataan spiritual di belakang setiap penampakan atau kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir. Karena kekuatan atau kenyataan spiritual tidak bisa diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris, maka kita hanya bisa menggunakan metafor-metafor kesadaran manusia. Misalnya, kekuatan spiritual dianggap bersifat rasional, berkehendak, berpesaraan, kreatif, dan lain-lain. Dengan diakuinya kenyataan sejati sebagai bersifat spiritual, tidak berarti bahwa
Para idealis menolak kekuatan-kekuatan bersifat fisik atau material dan menolak adanya hukum alam. Sebagaimana dikemukakan oleh Hegel pada tahun 1770 sampai dengan 1831, kekuatan fisik dan hukum alam itu memang ada, tetapi keberadaannya merupakan manifestasi dari kekuatan atau kenyataan yang sejati dan lebih tinggi, yakni roh absolut. Seperti halnya kebudayaan dan kesenian, yang merupakan manifestasi lahiriah dari jiwa manusia, alam fisik pun adalah manifestasi lahiriah dari kenyataan sejati, yakni roh absolut atau Tuhan. Para idealis percaya adanya gerak pada setiap planet maupun hukum alam sudah didesain terlebih dahulu oleh kekuatan spiritual. Sejumlah besar penganut idealisme mempunyai pandangan deterministik mengenai manusia. Mereka menyatakan bahwa roh absolut atau Tuhan adalah bebas dan tidak terhingga, tetapi manusia sebagai bagian atau perwujudan dari absolut tidak bebas dan berhingga. Akan tetapi tidak semua idealis mempunyai pandangan yang deterministik seperti itu. Di antara para idealis banyak juga yang menekankan kebebasan manusia. Ini terutama tampak pada salah satu aliran dari idealisme yang disebut personalisme. Personalisme menekankan bahwa roh bersifat pribadi atau individual. Masing-masing berdiri sendiri-sendiri, sehingga setiap pribadi, setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Plato, salah satu tokoh idealis, mengemukakan bahwa hakikat yang paling benar adalah ide. Sebelum ada alam, sebenarnya sudah ada alam ide terlebih dahulu. Idealisme juga mengemukakan semua yang ada ini hanya ilusi dan mereka menekankan pada hukum logika. Demikianlah penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.